Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum ketenagakerjaan. Untuk lebih lanjut, simak video berikut. B. Landasan hukum ketenagakerjaan. Landasan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari terbentuknya hukum ketenagakerjaan adalah memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Tujuan lain dari terbentuknya hukum ketenagakerjaan adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, hukum ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 1. Prinsip ASN. Dalam hal ini, prinsip dasar ASN telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN merupakan sebuah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tepat pekerjaannya berada pada lingkungan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, ASN terdiri dari dua provinsi, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. A. Asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN. Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen ASN berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas profesionalitas. 3. Asas proporsionalitas. 4. Asas keterpaduan. 5. Asas delegasi. 6. Asas netralitas. 7. Asas akuntabilitas. 8. Asas efektif dan efisien. 9. Asas keterbukaan. 10. Asas non-diskriminatif. 11. Asas persatuan dan kesatuan. 12. Asas keadilan dan kesetaraan. 13. Asas kesejahteraan. B. Prinsip ASN sebagai profesi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berikut prinsip ASN sebagai profesi. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 7. Profesionalitas jabatan. C. Nilai dasar ASN. Berikut nilai dasar yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bagian A. Nilai dasar. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tindak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. D. Kode etik dan kode perilaku. Berikut kode etik dan kode perilaku yang berisi tentang pengaturan perilaku pegawai ASN
yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi antar negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 2. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hukum atau undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. F. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labor Innovation in Industry and Commerce. Konversi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. G. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. H. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. I. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kerja dan jaminan kematian.